Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Ramsar Sitinjak dengan NIM 120300104 dari kelas analisis struktur RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar individu, yaitu tentang metode matriks kekakuan. Di sini saya akan mengambil gambar struktur portal dengan dua batang. Dari struktur portal di samping, di join A atau tumpuannya roll terdiri dari dua derajat kebebasan. Untuk join B yang antara tumpuan roll dengan jepit terdiri dari tiga derajat kebebasan, dan di join C yaitu tumpuan jepit yang tidak ada derajat kebebasan. Maka untuk derajat kebebasan globalnya yaitu K sama dengan 5 kali 5. Untuk perhitungan pertama kita akan menghitung penampang terlebih dahulu seperti yang sudah terlihat pada gambar. Saya membuat penampangnya dengan luas penampang 139 cm dengan momen inersia terhadap IX yaitu 281,57 cm pangkat 2 pangkat 4. Dari penampang tersebut kita dapat memperoleh keterangan sebagai berikut. Untuk bahan penampangnya atau materialnya baja tipe I dengan modulus elastis 200 GPa atau 200.000 MPa dengan luas penampangnya 139 cm kuadrat dan juga momen inersianya 281,57 cm pangkat 4. Untuk memulai perhitungannya kita akan melakukan matriks kekakuan batang dan juga menghitung matriks transformasi. Untuk persamaan umum terhadap matriks kekakuan batang bisa dilihat di gambar. Untuk pada perhitungan persamaan pada EA per L sampai 12 EI per L pangkat 3, kita bisa hitung secara manual atau juga bisa hitung di Excel. Jadi untuk hasil yang saya peroleh dari batang 1 dari EA per L itu sebagai berikut sampai 12 EI per L pangkat 3. Yang ini untuk batang 1 dan yang ini untuk batang 2. Bisa dilihat untuk perhitungan batang 1 yang tadi EA per L-nya, E-nya udah kita peroleh sebelumnya, sama A-nya yang sudah kita peroleh sebelumnya, per L di batang 1. Hasilnya seperti berikut. Sama juga untuk batang 2 yang diganti cuma L-nya yang L2 6 meter. Selanjutnya kita akan menghitung matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal untuk batang 1. Untuk perhitungan ini kita memasukkan semua hasil yang kita peroleh dari rumus yang tadi ke persamaan matriks K yang tadi, yang ini. Selanjutnya kita buat matriks transformasi untuk orientasi batang 1 itu. Rumusnya untuk kosinus alfa XB dikurang XA per L1 yaitu 0 dikurang 0 per 500 untuk panjangnya. Hasilnya cos alfa sama dengan 0. Untuk sin alfanya YB dikurang YA per L1 yaitu 500 dikurang 0 per 5000 dikurang 0 per 5000 sama dengan 1. Untuk 5000-nya itu dalam milimeter. Maka yang kita peroleh adalah sin alfa sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung matriks transformasi dari persamaan berikut.
persamaan umumnya adalah ini. Kita akan memasukkan eh, transformasinya dari yang kita peroleh, dari kosinus sama sin yang kita peroleh pada batang satu. Selanjutnya, kita akan menghitung matriks kekakuan batang satu dalam koordinat global dengan persamaan K1 sama dengan T transformasi, T transpos dikali K kecil, K lokal, ditambah dikali transformasi. Dengan mengetahui K1 dan T1 dari perhitungan sebelumnya, maka untuk T transpos dapat dihitung dengan perhitungan matematika atau juga dapat dihitung dengan bantuan Excel. Maka setelah kita peroleh itu dari persamaan yang tadi, kita akan mendapatkan matriks 6 kali 6 sebagai berikut untuk K1. Selanjutnya kita akan menentukan vektor kebebasan elemen pada batang 1 dan batang 2 dalam koordinat global dengan derajat kebebasan struktur. Untuk vektor kebebasan, melihat vektor kebebasan di tumpuan roll, kita lihat untuk RBX-nya itu derajat kebebasannya ada, maka kita akan beri notasi angka 1. Untuk RBY-nya, karena nggak ada derajat kebebasan, kita akan kasih notasi 0. Untuk momennya di tumpuan roll, karena ada derajat kebebasan, kita kasih angka 2. Dan selanjutnya sampai ke derajat kebebasan ke-6 di batang 1. Selanjutnya untuk batang 2, kita tinjau dari B ke C, yaitu di derajat kebebasan 1 di B, derajat kebebasan 2 di B, sama momennya derajat kebebasan di B itu ada, maka kita kasih notasi 1, 2, 3. Karena ini jepit, tumpuan jepit, maka derajat kebebasannya nggak ada, maka kita kasih notasi 0, tiga-tiganya. Setelah menentukan vektor kebebasan batang atau elemen, kita selanjutnya akan menghitung matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal untuk batang 2. Sama seperti untuk menghitung matriks kekakuan pada batang 1, kita masukkan kita masukkan hasil dari perhitungan kita tadi ke persamaan umum dari K global. Maka untuk menghitung matriks transformasinya juga pada batang 2, untuk kosinus alfanya, rumusnya XC dikurang XB per L2, hasilnya cos alfa sama dengan 1. Untuk sin alfanya, YC dikurang YB per L2, hasilnya yang 5000 dikurang 5000 per 6000, hasilnya sin alfanya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan matriks transformasi di batang 2 dengan persamaan umumnya sebagai berikut. Kita akan mensubstitusi dari hasil orientasi pasang dari cos alfa dan sin alfa yang kita peroleh. Dan di batang 2 kita menghasilkan matriks identitas. Setelah itu kita akan menentukan matriks kekakuan batang 2 dalam koordinat global dengan persamaan yang sama dengan batang 1. Untuk K besar di batang 2 sama dengan T transpos dikali K kecil dikali T transformasi. Dengan melakukan transpos terlebih dahulu terhadap T batang 2, maka hasil perkaliannya dapat diperoleh sebagai berikut.
Selanjutnya kita akan melakukan perakitan matriks kekakuan dalam koordinat global. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa degree of freedom atau derajat kebebasan struktur adalah matriksnya K sama dengan 5 kali 5. Untuk merakit matriks dalam koordinat global, perlu dilakukan kontribusi dari batang satu dan batang 2, serta kontribusi vektor kebebasan. Untuk merakit matriks ini, kita melihat dari vektor kebebasan yang tadi. Kita lihat, kita tinjau dari vektor kebebasannya bahwa di V2 sama dengan 0 di batang satu, maka kita akan mengeliminasi V2 di batang satu. Maka baris 2 V2 dan kolom 2 atau V2 tidak akan dipakai karena tidak ada vektor kebebasannya. Selanjutnya di batang 2 ditinjau dari vektor kebebasan elemennya di batang 2, di V1, V2, V3 ada. Selanjutnya di V4, V5, V6 nggak ada. Maka kita memperoleh perakitan matriks seperti ini. Untuk baris 4 atau V4, baris 5 V5 dan baris 6 V6 serta kolom V4 sampai kolom V6 tidak akan dipakai karena tidak ada faktor kebebasan. Untuk merakit matriks ke konstruktur, maka setiap matriks yang dipakai pada K1 akan dijumlahkan dengan setiap matriks yang dipakai pada K2 dalam matriks 5 kali 5. Maka untuk K1 ini akan dijumlahkan dengan K2 berikut. Hasilnya akan diperoleh seperti ini. Untuk V1-nya di K-nya, maka kita jumlahkan misalnya ini V1 ini dijumlahkan dengan V1 di sini. Untuk V2 di sini karena nggak ada, maka V2-nya diambil dari V3 dijumlahkan ke V2 di sini. Dan begitu sampai selanjutnya. Selanjutnya kita akan menghitung dan menentukan vektor beban luar atau F0I. Seperti yang saya gambar di strukturnya, untuk beban yang saya gambar itu beban terpusat di batang 2, yaitu sebesar 60 kN. Jika dikonversi ke kilonewton per meter kuadrat, maka akan diperoleh sebesar 200 juta kilonewton per meter kuadrat. Maka kita lihat untuk vektor beban luar di batang satu itu, kita lihat di gambar F01 sama dengan 0, F02 sama dengan 3 kali 10 pangkat 6, F03 sama 4,5 kali 10 pangkat 5, F04 sama dengan 0, F05 sama dengan 3 kali 10 pangkat 6, F06 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 6. Kita lihat untuk F01 sampai F0 ini adalah uh, gambaran dari reaksi dan juga momen. Misalnya untuk F01 itu adalah reaksi B terhadap X. Untuk reaksi B terhadap X itu kenapa 0? Karena di reaksi B terhadap X nggak ada
Kita lihat untuk F01 itu 0 RBX, maksudnya RBX nolnya karena di sini di RBX di sini tidak ada beban beban horizontal, maka hasilnya 0. Untuk F02 itu hasilnya ada di sini atau RBY-nya karena untuk bebannya ada di vertikal sebesar 60 kilonewton. Maka hasilnya 3 kali 10 pangkat 6. Untuk F03 itu ada hasilnya karena eh, dalam beban ini ada momennya. Sama untuk F01 sama dengan F04 gara-gara eh, dia beban horizontal. Dia arah horizontal. Selanjutnya di setelah kita dapat ini F0I-nya, maka rumus selanjutnya FI dikurang F0I. Untuk FI itu hasilnya 0 gara-gara eh, beban beban dari FI itu adalah 0 karena eh, tidak ada gaya aksialnya. Maka rumusnya FI dikurang F0I, 0 dikurang eh, hasil dari F0I tersebut. Maka hasilnya nanti minus F0I. Setelah kita dapat minus hasil dari F0I itu, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linear dengan rumus K dikali U sama dengan F0I. Setelah kita peroleh, kita lihat pada gambar untuk U-nya ada 6. Maka untuk matriks yang tadi kita masukkan ke sini, dikali U-nya, U yang di batang 1, dikali F0I. Maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk hasil-hasil dari ini, misalnya F0I1 sama dengan 0, F0I2 sama dengan 3, 3 juta, itu diperoleh dari rumus dari tabel FEM. Setelah diperoleh F0I di batang 1 dan batang 2, selanjutnya dijumlahkan untuk F0I batang 1 dan batang 2. Maka dikurang F, FI dikurang F0I batang 1 dan batang 2, maka akan dihasilkan nilai sebagai berikut. Selanjutnya menghitung deformasi gaya batang. Untuk deformasi gaya batang kita bisa menggunakan software untuk memudahkan pengerjaan. Selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan. Setelah semua kita dapatkan, kita bisa mengeceknya di software Link Pro. Sebelumnya kita akan bisa untuk
memudahkan perhitungan yang tadi, kita bisa menggunakan perhitungannya di Excel sebagai berikut. Ini adalah data perhitungan saya yang saya gunakan di Excel. Untuk yang tadi matriks kekakuannya batang satu itu diperoleh seperti ini. Untuk K-nya di yang kontribusinya diperoleh seperti ini. Untuk vektor beban luar yang tadi kita hitung seperti ini. Selanjutnya untuk eh, di persamaan kesetimbangan struktur di rumus yang tadi, rumus yang sama, FI dikurang F0I sama dengan K dikali D. Maka didapat reaksi deformasi di sini. Selanjutnya kita menghitung perpindahan elemennya. Untuk perpindahan elemen itu di kita meninjau 6 matriks. Untuk di DG1 itu hasilnya seperti ini sampai DG6. Untuk di DG1 itu ada hasilnya sampai DG4. Di DG5 nggak ada hasilnya karena di tumpuan roll RBY-nya tidak ada derajat kebebasannya. Sama juga untuk batang 2 di DG2 ini. Untuk derajat kebebasan di DG1 sampai DG3, pertemuan dari batang satu dan batang 2 tadi ada derajat kebebasannya, maka nilainya ada. Untuk DG4 sampai DG6 ini tidak ada karena tumpuannya tumpuan jepit. Selanjutnya kita akan mengeceknya di Linpro. Setelah kita dapatkan persamaan-persamaan tersebut, yang tadi kita hitung, untuk mengeceknya terhadap visual dari persamaan batang satu dan batang 2, kita bisa mengeceknya di software Linpro. Untuk langkah pertama pengerjaan dari software ini, yang pertama kita kasih titiknya dulu, joinnya. Untuk batang satu tadi, panjangnya ada sebesar 5 meter, maka kita kita ambil sebanyak 5 node. Untuk batang 2 6 meter, maka kita ambil sebanyak 6 node. Setelah kita tentukan titik-titiknya, selanjutnya kita menentukan rangkanya, batangnya. Untuk batang satu dan juga batang 2. Setelah itu, kita kasih tumpuan di batang satu dan batang 2. Untuk batang satu tadi di struktur kita tumpuannya roll dengan 2 derajat kebebasan. Untuk batang 2-nya tumpuannya jepit dengan 0 derajat kebebasan. Untuk karena ini masih tumpuan jepitnya masih horizontal, kita bisa mengubahnya di koordinat di Linpro. Kita ubah jadi 90 derajat.
Setelah itu kita tentukan eh, momen inersia, modulus elastisitas, sama luas dari penampang batang satu dan batang dua. Untuk di struktur saya itu penampang di batang satu sama dengan penampang di batang dua. Untuk menentukannya kita masuk ke fitur cross section. Kita lihat untuk modulus elastisitasnya untuk baja dan untuk penampang yang saya pakai itu eh, luasnya tadi sebesar 0,0139 meter kuadrat. Untuk momen inersianya sebesar untuk momen inersianya eh, sebesar 0,000 sebesar 0,000028.157 dalam meter pangkat 4. Setelah itu kita define, kita oke kan. Selanjutnya kita pilih untuk tipe-nya di batang satu, tipe dari penampang yang tadi. Untuk tipe yang kita pakai tadi, tipe 2. Karena sama, kita pakai tipe 2 juga. Setelah kita tentukan semuanya tadi, selanjutnya kita akan mengasih beban di batang 2. Karena beban kita beban terpusat, maka kita masuk ke poin. Selanjutnya, A ini adalah eh, 6/2 dari batang 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 2. Untuk panjangnya tadi 6 dibagi 2 berarti 3. Untuk A ini misalnya itu berarti eh, 1/2 dikali L2 hasilnya 3. Untuk gaya di X-nya tidak kita hitung atau nol karena gaya terhadap X tidak ada. Untuk gaya Y, ya gaya Y tadi 60 kilonewton, karena gayanya mengarah ke bawah, jadi kita kasih tanda minus. Selanjutnya momennya kita nolkan karena nggak ada gaya momennya tadi. Kita hitung. Selanjutnya kita apply. Setelah kita tentukan gayanya, kita sesuaikan stiffness matrix dari perhitungan kita tadi sama stiffness matrixnya dari CleanPro. Bisa dilihat untuk batang satu stiffness matrixnya
sama kayak perhitungan yang manual tadi. Sama juga untuk batang 2, stiffness matriksnya sama. Selanjutnya kita bisa melihat eh, momennya, gaya geser, defleksi, sama reaksi terhadap struktur struktur berikut. Cara melihatnya kita run, dan ini ada defleksinya, ini reaksi terhadap tumpuannya, ini gaya aksialnya, ini gaya gesernya, dan ini adalah diagram momennya. Untuk melihat data-data lebih lengkapnya kita masuk ke ini, dan inilah gaya-gaya yang bekerja sepanjang struktur tersebut. Sekian penjelasan video dari saya. Kalau ada kata yang kurang dipahami, sebelumnya mohon maaf. Terima kasih.